Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunadi. Saya dari kelas karyawan semester 4 Sistem Informasi, ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah aplikasi basis data untuk mereview dari week 1 sampai week 12. Langsung saja. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu basis data. Basis data adalah sekumpulan berbagai data atau informasi yang akan disimpan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, maupun juga dimanipulasi dengan adanya menggunakan program komputer yang akan mendapatkan informasi dari basis tersebut. Database mempunyai istilah-istilah dalam pembuatannya. Yang pertama, entitas. Entitas adalah benda, orang, atau tempat unik objek yang lainnya yang mempresentasikan data dan tersebut disimpan ke dalam pangkal data. Yang kedua itu atribut atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Atribut dilambangkan dengan opal. Pada atribut ini ada primary key, kunci utama yang dianggap sebagai atribut terpenting, bisa memanggil atau berkaitan dengan atribut lain. Yang ketiga ada field, ada lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data tersebut. Yang keempat adalah record, kumpulan data field yang hubungan satu sama lain. Yang kelima itu field, kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Yang keenam basis data, kumpulan file yang digunakan oleh program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record file tersebut. Yang ketujuh itu key, adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Key ini mempunyai dua jenis, yaitu primary key sama foreign key. Primary key adalah data bersifat unik, sedangkan kolom primary key adalah kolom atau field yang pada suatu tabel yang berfungsi sebagai kunci utama dari tabel lain. Basis data memiliki komponen yang dalam proses pembuatannya antara lain satu data, sekumpulan variabel yang berbentuk huruf atau angka. Yang kedua hardware adalah perangkat keras yang digunakan dalam mengolah sistem basis data atau basis data. Ketiga software adalah perangkat lunak, perantara antara pemakai dan data fisik. Yang keempat adalah user, adalah orang yang memakai sistem. Nah, setelah kita tahu penjelasan tentang database, langsung saja kita mulai proses pembuatan database. Ya, di sini kebetulan saya mendapatkan tugas membuat database perancangan dari klinik kesehatan. Nah, saya sendiri sudah membuatkan diagram sebagai berikut. Data pasien, data dokter, ini tabel-tabelnya. Kenapa saya buat seperti ini? Biar saya tidak salah-salah dalam pembuat dan tidak bingung dalam pembuatan database ke dalam aplikasinya. Nah, sini saya akan membuat database menggunakan CMD MySQL. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menyalakan SAMPP. SAMPP apa sih? SAMPP adalah sebuah perangkat lunak atau software dalam proses pembuatan database yang berfungsi sebagai server lokal untuk menampung berbagai jenis data dan website yang sedang dalam proses pengembangannya. Nah, setelah sudah kebuka seperti ini, kita menyalakan Apache dan MySQL. Nah, untuk masuk ke menu CMD, saya mengetik Windows R, ketik CMD, lalu OK. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam server si SAMPP-nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah cd. Nah, ini default ya, ini default dari SAMPP-nya yaitu cd SAMPP MySQL bin, enter, MySQL min u root min p.
Setelah muncul password key-nya tinggal enter saja. Nah, sekarang kita sudah masuki server SAMPIP-nya. Nah, di sini kita bisa membuat database-nya. Nih langkah-langkahnya dalam membuat database-nya adalah yang pertama itu nama database saya adalah klinik kesehatan. Kita membuat caranya adalah create database klinik kesehatan. Nah, kalau sudah terdapat query oke, berarti kita sudah berhasil membuat database-nya. Nah, setelah kita membuat database, nah database kita udah buat. Nah, yang selanjutnya itu kita membuat tabelnya. Gimana caranya? Kita ketik use klinik kesehatan terlebih dahulu. Nah, kalau udah tulisannya database change, nah baru kita bisa mengisi atau membuat tabel-tabel dan isi-isinya. Seperti yang diagram yang telah kita buat seperti ini. Itu ada tabelnya, ada 5 database, data pasien, data dokter, data obat, data penyakit, sama resep obat. Nah, kita buat itunya dulu ya. Tabel-tabelnya dulu. Caranya selanjutnya kita membuat tabel dengan cara create table data pasien, tutup kurung, nama pasien, pacar, menggunakan 5 panjang datanya. Nah, di sini salah, ini kode dulu. Kode pasien, pacar 5. Nah, di sini kode pasien saya akan membuat dia primary key. Caranya ketik primary key, setiap mengakhiri kalimat tapi kita mau garis baru, kita primary key ketik aja koma. Yang kedua, nama pasien pacar 20. Nah, di sini saya menggunakan rata-rata datanya pacar, alamat pasien pacar juga, panjangnya 50. Telepon 13. Nah, untuk mengakhiri, kalau kita sudah cukup membuat data di tabelnya, fill di tabelnya, kita akhiri dengan tutup kurung 2 kali seperti ini untuk menutup keseluruhan datanya. Enter 2. Kalau sudah query oke, berarti kita berhasil gitu ya membuat tabel data pasien. Nah, untuk data dokter, data resep tabel obat, data penyakit, itu melakukan hal sama seperti itu.
Nah, udah selesai kita ngebuat kelima tabelnya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah deskripsi masing-masing tabelnya. Kita mulai dari data pasien. Sekarang deskripsi data dokter sampai nah, kita sudah membuat kelimanya. Nah, di sini ada kode pasien, nama pasien, alamat pasien, telepon. Nah, si kode pasien ini dia primary key. Nah, di setiap table itu harus memiliki primary key. Di table data pasien, primary key-nya kode pasien. Di data dokter, kode dokter. Di kode obat, dia itu kode obat. Di nama penyakit, dia kode penyakit. Nah, untuk di resep obat. Nah, si resep obat ini adalah isinya dari data-data tabel-tabel sebelumnya. Jadi nanti kita setelah ngebuat apa ya? Setelah kita tadi kan sudah jelasin ada foreign key, ada primary key. Foreign key itu kunci kunci primary key yang ada di tabel lain. Itu foreign key. Nah, di sini kita terapkan di resep obat. Resep obat ini isinya adalah kode pasien, kode dokter, kode obat, kode penyakit. Nah, masing-masing dia itu primary key di tabel-tabel sebelumnya. Nah, sedangkan untuk di resep obat, si kode pasien, kode dokter, kode obat, kode penyakit, kode pasien itu kunci tamu. Jadi kita akan ngebuat foreign key-nya. Nah, untuk caranya seperti berikut ini. Dengan ngetik alter table, resep obat. Resep obat adalah table yang resep alter table resep obat. Kita memanggil si resep obatnya, terus add constraint. A1 ini di sini hanya variabel atau penamaan ya. Boleh menggunakan apa saja, terus kita foreign key. Nah, yang akan menjadi foreign key di resep obat itu siapa? Di sini kode pasien. Kode pasien. Ini pakai referensi dari data pasien di atas ya, data primary key. Nah, sudah selesai ya. Nah, kita melakukan hal yang sama, query yang sama terhadap 4 foreign key yang akan kita foreign key yang ada di resep obat. Tadi kode pasien sudah, sisanya kode obat, kode dokter, kode penyakit ya. Kita melakukan yang sama.
Ini sudah selesai. Nah, setelah sudah selesai, kita melihat apa sih bedanya. Nah, di sini kan belum ada ya key-nya. Kode pesan tuh key-nya 0. Nah, kita cek ya, saya describe lagi. Resep obat. Kita lihat bedanya. Nah, ini kayaknya udah ada. Mulai itu foreign key ya, kunci tamu. Nah, ini fungsinya apa sih? Nah, ketika kita untuk dijoinkan. Nah, misalkan kita ingin memanggil beberapa data. Nah, ini tuh bisa ya. Menggunakan foreign key ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tabel-tabel yang kita butuhkan, itu kelima tabel tersebut, nah kita isi di setiap fill-fill yang telah kita buat, mulai dari nama dokter, di setiap nama dokter, kode dokter, spesialis dokter, di setiap tabelnya. Kayak setiap tabel di fill-fillnya masing-masing. Nah, dengan cara insert into data pasien, kita memulai dengan tabel pasien dahulu, values. Nah, tadi di tabel itu ada apa saja? Oh, biar lebih mudah kita describe tabelnya dulu, biar kita tidak salah ya. Baru insert into tabel yang mau diisi, yaitu data pasien, values itu isi ya. Nah, di sini data pasiennya saya menggunakan kode pasien. Kalau kita menggunakan parser, jangan lupa mengisi data menggunakan ketik atas ya. A001, koma, nama pasiennya Gunadi Mandala, alamatnya Bekasi Timur, nomor handphonenya 08 12 12 12. Oh, kenapa menggunakan tutup kurungnya 2 kali? Lupa. Nah, sudah bisa ya. Nah, kita akan kalau menggunakan kita database itu pasti kalau tipe sedikit pasti salah ya. Nah, ini kalau sudah yang pertama, kita tinggal ganti-ganti aja nama.
begitu seterusnya ya. Kita sudah seperti ini aja. Kita jika sudah lakukan hal yang sama di setiap tabel yang kita buat tadi. Nah, ini yang klik yang tabel data pasien udah selesai. Nah, selanjutnya kita ke data obat dan seterusnya.
setelah kita mengisi data di setiap filenya, yang kita lakukan adalah melihat datanya sudah betul atau belum dengan cara select bintang from nama tabel yang akan dilihat. Yang dilihat pertamanya data pasien. Nah, benar ya. Ini lakukan yang sama untuk semua tabelnya ya. Data dokter sudah ada. Saya di sini menggunakan 3 data. Data obat sudah ada ya. Yang keempat, data penyakit. Yang kelima, resep obat. Nah, resep obat ini melainkan tabel transaksi ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui sudah membuat dan menginput data. Nah, ternyata untuk materi selanjutnya yaitu tentang bahasa atau perintah-perintah yang ada di database. Yang pertama yaitu ada DDL. Data Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Nah, yang akan kita lakukan itu ada 4, yaitu ada create, describe, alter, drop. Nah, describe ini untuk mendeskripsikan struktur dari sebuah data ya. Yang tadi kita lakukan ya. Describe, misalnya describe data pasien. Nah, itu untuk mengetahui tipe data, primary key, kunci data, seperti itu. Filenya misalkan kode pasien, dan saya menggunakan tipe data varchar dengan primary key dan itu seterusnya. Nah, yang kedua yaitu alter. Alter digunakan untuk mengubah data, struktur, atau apapun. Nah, misalkan tadi yang seperti saya katakan, perintah-perintah dalam SQL itu ada create, describe, alter, dan drop. Nah, alter ini mempunyai banyak perintah yaitu add column, change column, modify, rename, drop, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan 4 alter. Nah, pertama yaitu add. Yang query-nya adalah alter table, resep obat. Saya menggunakan tabel resep obat ya. Resep obat, add. Nah, apa yang mau kita tambahkan? Saya mau menggunakan umur pasien, misalkan di tabel resep obat ini. Dia menggunakan tipe data varchar sebanyak 5 misalkan. Enter. Nah, ini sudah bisa, udah sukses ya query-nya. Mari kita lihat describe resep obat. Nah, tadi sebelumnya belum ada umur pasien ya, ini ada keterangan. Nah, misalnya ada yang salah nih dengan
tipe datanya, misalkan saya maunya tipe datanya maunya 10. Nah, kita bisa menggunakan alter lagi, yaitu dengan cara alter table resep alter table resep obat, nama tabelnya resep obat modify umur pasien parcar sebanyak 10. Salah, apa tuh? Oh iya, kurang. Nah, kalau di itu harus hati-hati ya. Kalau tipe sedikit pasti query-nya gagal. Nah, ini sudah oke ya. Tadi 5 ya di sini parcarnya. Mari kita lihat lagi. Describe resep obat. Nah, saya sudah ganti ya menjadi umur pasiennya menjadi 10, panjang datanya ya. Nah, yang kita lakukan sekarang selanjutnya adalah mau drop tabel atau fungsinya untuk menghapus tabel. Nah, di sini saya akan menggunakan alter table. Saya mau menghapus umur pasien di resep obat. Alter table, query-nya alter table, resep obat, drop umur pasien. Nah, ini query sudah oke. Kita lihat lagi. Resep obat. Nah, sudah nggak ada lagi ya. Sudah nggak ada umur di resep obat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang SQL. Apa sih SQL? SQL atau struktur query language adalah bahasa query yang dirancang untuk mengambil informasi tertentu dari database. Nah, di materi ini ada beberapa SQL yang akan saya bahas, yaitu pertama ada upper. Upper untuk menampilkan huruf kecil menjadi besar. Nah, misalkan ya, nih saya contohkan select upper. Jadi saya menggunakan tabel pasien, nama pasien, from dari data pasien. Nah, tadi huruf kecil menjadi besar. Nih, describe data. Kita mau melihat perbandingannya, select bintang from data pasien. Nah, tadi saya menulis huruf kecil mengetik huruf kecil. Nah, sedang pas kita menggunakan perintah upper, kita bisa melihat bahwa hurufnya kecil menjadi besar. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu lower, menampilkan huruf besar menjadi kecil. Query-nya sama, select lower. Saya menggunakan itu juga ya. Saya menggunakan nama pasien. Typo, oh my god.
Nah, ini menjadi huruf kecil semua ya. Nah, yang selanjutnya adalah concet. Concet, konket. Konket atau concet, konket. Kayaknya konket ya. Itu menggabungkan karakter nilai pertama dan kedua. Nah, di sini saya akan menggabungkan nama pasien dan alamat pasien. Pertama, select, concat, nama pasien. Nah, di sini kita menggunakan alamat pasien. Nah, kita menggabungkan nilai satu dan kedua. Di sini saya menggunakan nama pasien dan alamat pasiennya. Di sini Gunadi langsung Bekasi Timur, Daniel Simon Bekasi Utara, Fahri Ramadan Bekasi Barat. Nah, yang selanjutnya itu substar. Substar yaitu mencari nilai dari kom tertentu dari posisi M dan N. Nah, substar M itu urutan karakter yang ditentukan. Misal yang ditentukan. Sedangkan N itu adalah urutan hitung setelah M ditentukan. Nah, saya contohkan ya. Query-nya select sub str sini saya menggunakan Bekasi Utara, kom salah guys. Nah, cara ngebaca, jadi hasilnya adalah saya mencari rekan untuk substar itu untuk mencari nilai ya. Saya di sini mencari nilai setelah di urutan kedua dan sebanyak 7 kata ke belakang misalkan. Nah, di sini saya menentukan huruf kedua dari Bekasi Utara yaitu adalah E, dan banyaknya data yang setelah saya tentukan itu adalah 7. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah length. Length itu mencari nilai kolom tertentu dari M dan N juga. Mencari banyaknya data. Mencari panjang data. Saya contohkan ya. Select length. Bekasi Barat.
from data pasien. Oh salah, length TH, astagfirullah. Bekasi Barat itu berapa sih? 12 ya. Nah, menghitung banyaknya data gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah inster query-nya select instr. Nah, instr itu adalah mencari posisi string. Nah, dia tuh ada di bagian berapa. Misalkan saya mau mencari huruf I di Fahri Ramadan atau di Daniel. Saya di Daniel. Dia ada di data berapa maksudnya. Huruf Daniel Simon. Dia ada di huruf 4 ya. Ada di data keempat huruf I itu. Jadi insert itu mencari posisi string. Yang selanjutnya adalah LPAD atau membuat rata kiri. Saya masih menggunakan data pasien ya. Select LPAD Gunadi Limandala. Wow. From.
Nah, selanjutnya sekarang saya mau membuat LPAD. LPAD adalah membuat rata kiri. Query-nya adalah select LPAD guna di Mandala. Saya menggunakan tabel data pasien ya. Nah, saya menggunakan rata kiri sebanyak 10 baris. 10 baris ya. Nah, ditandai dengan bintang from data. Nah, saya menghilangkan mandalanya, rata kiri. Sekarang select. Saya selanjutnya adalah membuat rata kanan. Select. Selanjutnya itu RPAD. RPAD yaitu membuat rata kanan. Query-nya sama, select RPAD. Saya menggunakan rata yang sama. Bedanya biar kita lihat bedanya ya. Atau guna di edge, coba lihat. Nah, ini yang saya maksud dengan bintang, karena tadi tuh namanya lebih dari 10. Kalau ini kan 5, jadi ditambahin 5 lagi. Seperti itu. Yang LPAD juga sama. Membuat rata kiri. Nah, seperti ini ya. Karena tadi ada yang sebelumnya ada konteks, ini saya benerin. Nah, yang selanjutnya ada replace, mengganti karakter, kalimat atau kata, yaitu dengan cara select, replace, Bekasi Barat. Nah, saya sini mau mengganti A-nya menjadi T. Coba kita lihat. Apa yang salah? Selanjutnya kita membuat replace. Replace mengganti karakter atau kalimat atau kata ya.
select replace. Saya akan mengganti Bekasi dengan huruf A-nya akan saya ganti dengan huruf S. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini hasilnya Bekasi. Kita ganti huruf A-nya menjadi S. Jadi Beks. Selanjutnya itu adalah trim, menghapus karakter atau kata. Saya akan mari kita select trim. Saya akan menghapus huruf G di Gunadi mendalam. From Gunadi. Nah, ini dari data pasien. Nah, jadi Unadi. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki tipe data yang lain, yaitu round. Round ini untuk mengumpulkan bidang numerik untuk jumlah desimal yang akan kita gunakan. Pengertiannya sebagai berikut, query-nya sebagai berikut, select round harga obat from data obat. Tipe yang sangat meresahkan. Nah, kita menambahkan 2 digit desimal di belakang harga, yaitu sebanyak 200. Nah, yang selanjutnya yaitu truncate, membuat tabel angka di belakang koma sesuai dengan apa yang kita tentukan.
sama nge-select trunket harga obat saya menentukan 4. Setelah itu from data pasien. Salah lagi. Oh, data pasien. Harga obat, data obat. Astagfirullah. Nah, ini sebanyak 4 ya di belakangnya. Yang selanjutnya yaitu dengan mode. Mode mencari nilai sisa bagi M dan N. Jadi mencari sisa bagi. Mari kita select mode harga obat dibagi 3. Nah, sisa baginya from data obat. Nah, sisa baginya 3, 0, dan 2. Tadi yang pertama adalah 20.000, yang kedua 15.000. 15 bagi 3 itu 0. Bisa dibagi habis ya. Sisanya 0, sisanya itu 2, 2. Nah, untuk selanjutnya akan memasuki fungsi konversi untuk mengubah tipe data menjadi tipe yang lain. Fungsi konversi dibagi menjadi 2, implicit data type conversation, explicit data conversation. Nah, itu ada subquery dan di sini ada misalnya select, insert, update, dan delete. Contoh, saya akan mencontohkan single subquery yang ada di fungsi konversi ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi yang ada di database. Yang pertama adalah fungsi konversi digunakan untuk mengubah file tipe data menjadi tipe yang lain. Fungsi konversi dibagi menjadi 2. Implicit data type conversion mengkonversi suatu tipe data menjadi tipe data yang sesuai. Yang kedua adalah explicit data type conversation. Meskipun secara otomatis Oracle mengubah data secara implisit, tetap dianjurkan untuk mengubah tipe data secara eksplisit agar kinerja Oracle tetap baik, seperti gunakan query to chart, to number, dan lain-lain. Subquery adalah yang ketiga adalah subquery. Subquery adalah subselect atau nested selection query atau inner select adalah query select yang ada di dalam perintah SQL lain, misalkan select, insert, update, delete. Nah, contoh dari single subquery akan saya contohkan. Sini saya menggunakan tabel resep obat. Pertama select from resep obat where di mana kode obat in select kode obat lagi from resep obat where kode obat di mana kode obat yang menunjukkan obat dengan kode 01. Nah,
obat kosong obat 01 itu dengan saya mencari obat dengan kode obat di resep obat, yaitu obat 01 dengan kode dokter DK002 dan kode pasien B01 tanggal 21 diminum 3 kali sehari. Kita lanjut. Kita akan membahas tentang relationship adalah suatu hubungan antara beberapa entitas. Join adalah salah satu konstruksi dari SQL dan basis data, atau juga bisa didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel temporary baru yang disebut dengan join table. Join table diklasifikasikan menjadi dua, inner join dan outer join. Inner join di sini saya akan menggabungkan antara tabel pasien dan resep obat dengan menggunakan kode pasien karena pasien bersifat primary key pada data tabel pasien yang bersifat dengan foreign key pada tabel resep obat. Nah, contohnya adalah select data pasien resep obat titik from data pasien resep obat where data pasien kode pasien sama dengan resep obat kode. Nah, seperti ini kita menggabungkan beberapa table. Nah, tadi fungsinya foreign key ini ada di sini supaya bisa digabungkan beberapa table. Ini saya ketik data pasien di resep. Saya ingin menampilkan data pasien dan keseluruhan transaksi gitu misalkan. Resep obat, seluruh transaksi yang ada di tabel yang telah saya buat. Nah, yang selanjutnya itu tentang inner join. Selebihnya sama. On data pasien. Nah, sama ya hasilnya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang grouping. Grup by adalah digunakan untuk menampilkan suatu memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Kelompokan biasanya disertai oleh aggregate function. Aggregate function adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mendapat nilai tunggal berdasarkan hasil penghitungan dari suatu kolom. Nah, aggregate
Function ini terdiri dari sum, average, min, max, dan count. Sum digunakan untuk menjumlahkan nilai. Mari kita contohkan. Select sum harga obat. Nah, ini berhubungan dengan harga ya. Jadi saya menggunakan harga obat di tabel data obat. Nah, itu menunjukkan nilai. Jadi berapa? 20.000 sama 15.000 sama 5.000. Semuanya ditotali menjadi 40.000. Average rata-rata. Nah, mari kita lihat ya rata-rata dari harga obat yang telah saya buat. Query-nya sama, hanya tinggal diganti dengan ininya saja menjadi average atau AVZ atau average. Nah, tatanya 1,33333. Selanjutnya yaitu minimal, nilai terkecil yang telah saya buat di harga obat tadi. Nah, query-nya sama, tinggal diganti dengan min. Tapi paling kecil adalah 5.000. Betul ya? Sekarang maksimal, harga terbesar atau nilai terbesar yang telah saya buat tadi di harga obat. Kita ganti dengan menjadi max. Sebesar 20.000. Nah, yang terakhir adalah count. Digunakan untuk menghitung baris atau nilai. Mari. Nah, karena count di sini menghitung baris, berarti kita menggunakan dengan nama obat. From data obat. Paracetamol. Betul ya? Yang paling banyak apa sih yang saya datakan di tuliskan data yaitu dengan paracetamol. Saya akan mengimplementasikan grup ke beberapa join ya. Implementasikan grup by. Pertama, select kode obat. Harga obat. Average. Harga obat. From data obat. Grup. Grup by kode obat. Nah, ini dia. Rata-ratanya. Ini harga obatnya, rata-ratanya. Yang satu adalah implementasikan having. Terus select kode obat max dalam kurung harga obat from data obat grup by kode obat having max. Obat kurang lebih dari 7.000 misalkan lebih dari 7.000. Nah, ada 15.000, ada 20.000. Yang selanjutnya adalah constraint. Constraint adalah pembatasan yang ditentukan pada suatu beberapa kolom tabel
untuk membatasi jenis nilai yang dapat disimpan dalam kolom itu. Kegunaan constraint memberikan aturan pada tingkat tabel, membatasi manipulasi tertentu, menjaga integritas data, menjaga validasi data. Jenis constraint itu not null. Not null kita udah digunakan ya tadi dalam awalnya kita. Ada primary key, kunci utama. Nah, seperti yang saya jelaskan awal, tabel yaitu membatasi pengisian record. Dia harus unik ya primary key itu. Ada default, dia default untuk sebuah kolom, ada foreign key. Nah, ini foreign key digunakan untuk mendefinisikan dari suatu tabel pada tabel lain, menandakan bahwa kedua tabel tersebut memiliki hubungan parent and child. Cek kunci untuk digunakan untuk mengecek data atau nilai masuk. Nah, yang terakhir adalah ya tentang view. View bisa tentang view. Tentang view bisa disebut dengan tabel virtual. Tabel ini berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Nah, cara membuatnya adalah create view. Misalnya saya menggunakan view obat. Select kode pasien, kode DKTR, kode obat, from resep obat, where kode obat sama dengan aspirin. Nah, ini kita udah berhasil membuat create view virtual ya, atau virtual table. Nah, caranya untuk melihat dia sudah ada atau belum adalah share view tables in clinic. Nama kita, database kita, klinik kesehatan, table type like view. Salah, apa tuh? Show full tables in klinik kesehatan, table type show full tables. Nah, udah ada ya table in klinik kesehatan, table typingnya view. Kita tadi menggunakan nama v obat. Nah, baik kita berhasil dalam menggunakan obat ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan. Sejujurnya masih banyak hal yang perlu saya pelajari, dan terima kasih Bu Dewi telah memberikan materi ini dan saya banyak belajar tentunya. Sampai
Sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.